Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 6, jurusan Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce yang berjudul Manajemen Perusahaan Jaringan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sitinda Saadah. Kemudian ada teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Rizka dari kelompok 6. Hai, saya Siti Mutira dari kelompok 6. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Baik, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saudari Siti Musfiroh, yang kedua oleh saya sendiri Sitinda Saadah, dan yang ketiga oleh Rizka Rismawati. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang manajemen perusahaan jaringan. Abstrak, manajemen perusahaan jaringan dapat dipandang sebagai perluasan dari teori dan praktik manajemen perusahaan tradisional. Oleh karena itu, sebagian besar teori dan praktik manajemen tradisional dapat diterapkan pada perusahaan jaringan. Namun, perusahaan jaringan itu sendiri memiliki karakteristiknya sendiri, dan karakteristik ini diwujudkan oleh manajemen rantai pasokan, manajemen logistik, dan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan jaringan. Untuk selanjutnya ada 7.1 gambaran umum perusahaan jaringan. 7.1.1 latar belakang dan karakteristik dasar perusahaan jaringan. Berbagai deskripsi tentang perusahaan virtual telah muncul sejak gagasan organisasi virtual dipromosikan dalam Virtual Corporation. Monograf pertama yang diterbitkan oleh Kenneth Price, Stephen Goldman, dan Roger N. Nagel pada tahun 1992. John Byrne menunjukkan pada bulan Februari 1993 bahwa perusahaan virtual adalah organisasi sementara yang terdiri dari manusia dan modal dengan menggunakan teknologi informasi modern, dan dibubarkan ketika sebuah misi selesai. Tanpa arsitektur organisasi yang jelas, perusahaan virtual merupakan organisasi sementara yang terdiri dari perusahaan-perusahaan individu yang terhubung melalui teknologi informasi, berbagai teknologi, biaya, dan pasar dengan para mitranya. Pada bulan Maret 1994, Micha Malone dari Amerika menunjukkan bahwa perusahaan virtual adalah aliansi sementara yang didasarkan pada kepercayaan bersama dengan mengasosiasikan unit-unit individu dalam perusahaan yang ditransformasikan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya. Perusahaan ini terdiri dari produsen, pemasok, pengecer, dan pelanggan tanpa bagian organisasi formal. Tidak ada struktur organisasi berlapis-lapis seperti perusahaan tradisional. Untuk selanjutnya ada bagian pengantar e-commerce. Persyaratan intrinsik dari perkembangan ekonomi pasar dan kematangan teknologi yang sesuai meletakkan dasar yang kuat untuk munculnya organisasi perusahaan yang baru. Daya saing perusahaan tidak hanya terletak pada kualitas produk, harga, dan layanan purna jual, tetapi terutama pada kapasitas reaksi cepatnya terhadap perubahan pasar, yaitu fleksibilitas produktif untuk memenuhi kebutuhan khusus pelanggan yang jelas tidak dapat dicapai dengan cara produksi kekakuan tradisional berskala besar, masif, dan fungsional tunggal. Dengan kebangkitan teknologi komunikasi, serat optik, dan teknologi jaringan komputer ini menciptakan cara persekutuan yang melepaskan diri dari pembatasan waktu dan ruang untuk perusahaan, menghilangkan hambatan dalam berkomunikasi informasi, dan sangat mengubah metode komunikasi di dalam perusahaan dan antar perusahaan. Selanjutnya ada bagian 7.1.2 manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan yang didasarkan pada pemahaman dan persepsi tentang pengetahuan menjadi paradigma penting dalam domain manajemen di Cina. Pengetahuan adalah sumber daya penting yang bersama dengan materi dan energi membentuk dunia saat ini. Ekonomi sedang bertransformasi dari dominan industri menjadi dominan pengetahuan yang dapat dirangkum dengan baik oleh ekonomi pengetahuan. Karena manajemen pengetahuan telah ada sejak zaman dahulu, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan menjadi agenda bagi organisasi dan individu dengan munculnya ekonomi pengetahuan, persaingan pasar yang ketat, dan perkembangan pengetahuan itu sendiri. Yang pertama ada manajemen pengetahuan
berasal dari aksiologi pengetahuan. Pengetahuan itu berharga dan dapat menciptakan nilai. Inti dari manajemen pengetahuan terletak pada kemampuan individu dan organisasi untuk menciptakan nilai dengan memanfaatkan pengetahuan secara lebih efisien. Yang kedua, ada manajemen pengetahuan adalah pola manajemen yang benar-benar baru. Titik awal dari manajemen pengetahuan adalah memandang pengetahuan sebagai sumber daya strategi yang paling penting dalam organisasi dan mengambil alih komando dan kegunaan pengetahuan sebagai kunci untuk memajukan daya saing organisasi. Yang ketiga, ada manajemen pengetahuan dengan teknologi informasi sebagai alatnya. Perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong derivasi informasi dan pengetahuan dengan cepat. Sebagai contoh, sistem informasi yang canggih, groupware, dan jaringan informasi global menyediakan fondasi teknologi dan platform komunikasi untuk manajemen pengetahuan. Yang keempat, ada inti dari manajemen pengetahuan adalah memajukan kemampuan untuk menghadapi keadaan darurat dan inovasi pada masa ekonomi pengetahuan. Reaksi cepat terhadap kebutuhan eksternal dan kemampuan inovasi merupakan faktor kunci untuk menentukan masa depan perusahaan. Yang kelima, pengenalan manajemen pengetahuan merupakan tuntutan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pengembangan organisasi. Untuk memanfaatkan manajemen pengetahuan secara penuh dengan biaya terendah, perusahaan perlu menguasai 3 prinsip, yaitu mengumpulkan, berbagi, dan berkomunikasi. Yang pertama ada prinsip akumulasi, baik untuk organisasi maupun individu. Akumulasi pengetahuan merupakan pondasi untuk penerapan manajemen pengetahuan. Proses akumulasi pengetahuan adalah pertumbuhan perusahaan dan juga faktor penentu perkembangan perusahaan yang cepat. Yang kedua ada prinsip berbagi. Berbagi pengetahuan mengacu pada pembukaan informasi internal dan pengetahuan perusahaan sebaik mungkin, yang dapat membuat setiap karyawan memiliki akses dan menggunakan pengetahuan dan informasi perusahaan. Yang ketiga ada prinsip komunikasi. Komunikasi pengetahuan adalah kunci perwujudan nilai pengetahuan atas dasar akumulasi dan berbagi. Komunikasi pengetahuan dapat menginspirasi potensi pengetahuan implisit dari bakat-bakat berpengetahuan dan pengetahuan organisasi yang paling jauh, yang membuat komunikator pengetahuan lebih baik dalam mempelajari menggunakan luar inovasi pengetahuan. Hal ini merupakan pengejaran paling utama dari manajemen pengetahuan untuk memunculkan ide inovatif dalam komunikasi pengetahuan. Dengan pemahaman yang akurat tentang manajemen pengetahuan, fungsi intinya mencakup 4 bagian berikut: menyesuaikan sumber daya informasi, meningkatkan kecepatan reaktif, memperkuat kemampuan inovatif, mempertajam keunggulan perusahaan bisnis. Selanjutnya itu dalam manajemen pengetahuan, 5 aspek penting harus diperhatikan adalah: yang pertama, pengetahuan organisasi. Objek dari manajemen pengetahuan adalah pengetahuan organisasi yang sulit untuk didefinisikan. Jika sebuah perusahaan peduli, maka mencakup pengetahuan internal dan pengetahuan eksternal. Pengetahuan internal perusahaan bisnis harus mencakup pengetahuan yang diwujudkan dalam mesin, pengetahuan yang dikodekan dalam buku, data, manual, laporan, dan pengetahuan indera di dalam otak karyawan. Yang kedua adalah pengkodean pengetahuan. Pengkodean pengetahuan adalah mendigitalkan komputerisasi entitas, hubungan, dan proses di dunia nyata. Pengkodean di dalam perusahaan bisnis dalam mencoba memvisualisasikan pengetahuan implisit dan eksplisit, mengubah pengetahuan implisit menjadi pengetahuan eksplisit sebanyak mungkin, dan mengumpulkan pertukaran dan berbagai pengetahuan dengan mudah. Pengkodean pengetahuan meletakkan dasar bagi organisasi untuk melakukan manajemen pengetahuan.
Pengetahuan eksplisit yaitu pengetahuan eksplisit mengacu pada informasi struktural dan non-struktural yang dapat secara eksplisit disajikan dengan bahasa, kata-kata, angka, diagram, dan lain-lain. Ini adalah pengetahuan yang tampak nyata. Pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit mengacu pada pengetahuan pengalaman implisit dalam otak karyawan atau dalam struktur dan budaya organisasi dan sulit untuk dijelaskan secara akurat dengan bahasa atau materi tertulis dan untuk dipelajari dan dikodekan oleh orang lain. Yang ketiga, aliran pengetahuan. Aliran pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu satu, rantai pengetahuan. Menurut Michael Porter, seorang ahli manajemen strategis Amerika, semua kegiatan produksi dan manajemen yang berbeda namun saling terkait dalam perusahaan merupakan proses dinamis yang menciptakan nilai, sehingga membentuk sebuah rantai untuk menciptakan nilai, yaitu rantai nilai. Yang kedua, pengetahuan dan aliran bisnis. Manajemen pengetahuan yang sukses terletak pada pengelolaan setiap mata rantai dalam rantai nilai dan dalam mengoptimalkan korelasi antara mata rantai untuk mempercepat kecepatan aliran pengetahuan. Yang ketiga yaitu titik kerja pengetahuan. Pengetahuan sistem jaringan persimpangan yang sangat besar dan luas menciptakan nilai dalam proses aliran. Yang keempat adalah platform pengetahuan. Platform pengetahuan mengacu pada seperangkat alat dan metode yang disediakan bagi karyawan untuk menggunakan, berbagi, dan menciptakan pengetahuan dalam perusahaan bisnis. Konsep umum ini tidak ditunjukkan untuk perangkat lunak, manajemen pengetahuan tertentu, atau alat konkret, dan juga mencakup tempat, barang, perangkat lunak, dan lain-lain. Bagi karyawan untuk menggunakan, membuat, dan berbagai pengetahuan. Menurut fungsinya, platform pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Antar perdagangan elektronik, platform fondasi pengetahuan, platform infrastruktur pengetahuan menyediakan alat untuk menyimpan, menyajikan, mengkategorikan, dan memperbarui pengetahuan. Platform aplikasi pengetahuan adalah untuk pengguna pengetahuan. Pengguna dapat memperoleh pengetahuan dengan cepat, mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dengan sangat cepat, memberikan pengetahuan kepada karyawan lain dengan cepat, dan mengubah pengetahuan ke format yang dibutuhkan melalui platform aplikasi pengetahuan. Manajemen diperuntukkan bagi para manajer dan merupakan alat dan metode untuk mengelola pengetahuan bagi para manajer. Yang kelima ada inovasi pengetahuan. Proses inovasi pengetahuan meliputi penciptaan, pendeteksian, penerapan, dan penciptaan nilai. Inovasi pengetahuan terjadi dalam proses pengelolaan pengetahuan. 1. Penciptaan pengetahuan. Dalam perkembangan menuju masyarakat pengetahuan, karakteristik pengetahuan dan permintaan akan pengetahuan menjadi semakin jelas, dan kemampuan untuk menciptakan pengetahuan menjadi sumber yang paling mendasar dari kekayaan organisasi dan masyarakat. Yang kedua ada deteksi pengetahuan. Deteksi pengetahuan, rekombinasi dan penggunaan pengetahuan berasal dari dasar manajemen pengetahuan. Ini adalah proses pengungkapan pengetahuan yang mendorong pengetahuan yang valid, baru, potensial, berguna, dan pada akhirnya dapat dipahami, yang diwakili oleh pola dari database. Yang ketiga ada aplikasi pengetahuan. Aplikasi pengetahuan adalah proses penting untuk mewujudkan nilai pengetahuan. Yang keempat, pengetahuan menciptakan nilai, yang merupakan makna utama dari inovasi pengetahuan. Carl Erik Schwab, ahli manajemen pengetahuan yang terkenal, mendefinisikan manajemen pengetahuan sebagai seni menciptakan nilai dengan aset tak berwujud organisasi dari sudut pandang epistemologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh Saudari Siti Musfiro sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang perusahaan virtual. Kata virtual digunakan dalam mode manajemen pada tahun 1991. Frasa perusahaan virtual muncul. Saat ini tidak ada definisi khusus tentang hal itu di kalangan teori maupun definisi universal di antara para sarjana.
Menurut referensi yang tersedia saat ini, definisi perusahaan virtual dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama di sini ada dari sudut jaringan informasi. Perusahaan virtual adalah perwujudan organisasi perusahaan dan organisasi yang terhubung dengan jaringan informasi seperti toko online dan bank online. Kemudian yang kedua, dari sudut organisasi, ini mengacu pada organisasi jaringan, sementara yang terdiri dari dua atau lebih perusahaan dengan aplikasi teknologi jaringan informasi untuk mencapai objek antisipatif. Sebagai bentuk organisasi baru, perusahaan virtual berbeda dari perusahaan tradisional dalam beberapa hal berikut. Di sini yang pertama ada jaringan. Produksi dan operasi perusahaan virtual didasarkan pada jaringan komputer. Umumnya perusahaan virtual tidak terbatas pada batas-batas geografis, artinya perusahaan dengan kemampuan inti yang berbeda membentuk jaringan dengan cara tertentu dan berkomunikasi melalui jalan raya informasi. Yang kedua ada sensitif. Reaksi perusahaan virtual terhadap informasi pasar sangat sensitif karena akan mengintegrasikan setiap aspek seperti manajemen dan teknologi untuk bereaksi terhadap perubahan pasar dengan cepat. Yang ketiga ada dinamis. Sebenarnya perusahaan virtual bukanlah perusahaan nyata yang tidak ada setiap saat. Kemunculannya adalah dengan syarat bahwa pasar peluang muncul dan akan hilang ketika tugas pasar tertentu selesai dan perusahaan virtual yang bersangkutan juga hancur. Yang keempat ada virtual. Perusahaan virtual dan perusahaan tradisional berbeda dalam bentuknya seperti virtualisasi, fungsi, dan wilayah. Karakteristik virtual ini sebenarnya adalah jaringan dan kepekaan. Yang kelima ada manajemen paralel. Manajemen perusahaan tradisional seperti piramida, sedangkan manajemen perusahaan modern seperti jaringan paralel. Perusahaan virtual dapat secara eksplisit mengurangi tingkatan manajemen dan personel dari proses yang menghasilkan nilai ke proses yang dikonfirmasi dengan mengadopsi jaringan komputer. Pembahasan yang kedua yaitu di sini manajemen rantai pasokan perusahaan jaringan. Gambar umum manajemen rantai pasokan sejak tahun 1990-an karena berbagai teknologi otomatis dan informasi terus diterapkan di perusahaan manufaktur. Produktivitas manufaktur telah meningkat pesat. Sementara potensi teknologi itu sendiri dalam proses manufaktur untuk meningkatkan kemampuan kompetitif produk secara keseluruhan telah berkurang. Untuk lebih jauh memanfaatkan potensi untuk menurunkan biaya produk dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, orang mulai beralih dari mengelola proses produksi internal perusahaan ke hubungan pasokan di seluruh siklus hidup produk dan seluruh sistem rantai pasokan. Kemudian di sini ada yang kedua ada konstruksi manajemen rantai pasokan. Sangat penting bagi setiap perusahaan manufaktur untuk merancang dan mengoperasikan rantai pasokan yang efektif karena hal ini menguntungkan untuk meningkatkan tingkat layanan konsumen, mencapai keseimbangan yang efektif antara biaya dan layanan, meningkatkan kemampuan kompetitif perusahaan, fleksibilitas dan meresap ke dalam pasar baru serta meningkatkan efisiensi kerja melalui penurunan persediaan. Nah, kemudian di sini juga ada manajemen kerjasama rantai pasokan. Tingkat tertinggi dari integrasi rantai pasokan adalah kerjasama strategis antara perusahaan. Ini membuka proses penanggulangan kerjasama ketika perusahaan bergabung dengan rantai pasokan dalam bentuk analisis dinamis. Ini mencari tujuan yang saling menguntungkan melalui mekanisme konsultasi. Dari prospek ekonomi dan pemasaran sejak tahun 90-an di abad ke-20, strategi abad ke-20, strategi manajemen perusahaan berevolusi dari yang semula bermusuhan, persaingan yang semula bermusuhan menjadi persaingan kerjasama yang merupakan tren persaingan dunia. Permainan kooperatif merupakan masalah utama dalam teori permainan saat ini. Beberapa masalah tentang bagaimana cara secara efektif menggunakan efek negosiasi kelompok dalam manajemen rantai pasokan masih perlu diselesaikan saat ini. Di sini yang pertama ada kepercayaan pada analisis perusahaan. Torelli menekankan kerjasama, kejujuran yang teguh dari rekan kerja dan menepati janji dengan menekankan pada keandalan antisipasi sebagai standar dan menganggap perbedaan nyata antara kepercayaan dan ketidakpercayaan terdiri dari lompatan kepercayaan kedua belah pihak. Kemudian ada komunikasi. Meskipun anggota aliansi rantai pasokan telah mendapatkan sumber daya informasi yang saling berguna melalui internet atau yang menjamin komunikasi informasi, namun tidak dapat menjamin individu menyembunyikan informasi pribadi untuk keuntungannya sendiri.
Sehingga masalah asimetris informasi adalah masalah sulit dipecahkan dalam teori negosiasi. Kemudian di sini ada biaya perdagangan, meliputi ada biaya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, ada biaya untuk menangani kejadian-kejadian yang tidak terduga, ada biaya untuk melaksanakan ketentuan perjanjian, kemudian ada biaya untuk mengakhiri perjanjian. Baik, selanjutnya di sini ada Logistic Management of Network Enterprise atau manajemen logistik perusahaan jaringan. Poin yang pertama ada Logistic Management Overview atau ikhtisar manajemen logistik. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah abad ke-21, logistik menjadi fokus di kalangan peneliti dan industri dan terus meningkat. Telah diketahui bahwa masyarakat manusia terdiri dari politik, ekonomi, budaya, dan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, sirkulasi, dan konsumsi. Adapun sirkulasi dapat dibagi menjadi aliran bisnis dan logistik dengan aktivitas pendukung seperti keuangan, asuransi, spesifikasi, dan standarisasi. Kemudian di sini poin ketiga ada logistik lingkungan. Logistik lingkungan berarti menahan bahaya terhadap lingkungan dalam proses logistik dan memurnikan lingkungan logistik untuk memanfaatkan sumber daya logistik secara penuh. Seiring dengan kerusakan lingkungan, keberadaan dan perkembangan manusia terancam sehingga orang lebih mementingkan penggunaan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan harus dipertimbangkan terutama saat mengembangkan dan menyempurnakan logistik modern. Di sini terdapat teoritis atau prinsip-prinsip logistik lingkungan ditujukan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan secara ekonomi juga dapat ditetapkan pada manajemen logistik karena tidak dapat dihindari untuk mengkonsumsi energi dan sumber daya dalam proses logistik dan menyebabkan polusi. Berbagai langkah harus diambil untuk mendukung lingkungan dan lingkungan alam dan untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Kemudian ada teori ekonomi ekologi. Ekonomi ekologi adalah ilmu yang mempelajari sirkulasi bahan antara sistem ekonomi dan ekosistem dan konversi energi dan aturan pertambahan nilai dan penerapannya dalam proses reproduksi proses. Logistik, sebuah mata rantai penting dalam proses reproduksi sosial, meliputi pemanfaatan materi secara fisik, secara siklik, konversi energi dan konversi nilai dan realisasi. Kemudian yang ketiga ada teori etika ekologi. Etika ekologi memaksa orang untuk secara mendalam mengintrospeksi masalah lingkungan yang disebabkan dalam proses logistik sehingga menghasilkan rasa tanggung jawab dan kewajiban sosial yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rizka Rismawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Siti Indah Saadah. Baik, pemerintahan dan perusahaan yang terlibat harus meningkatkan manajemen logistik yang membangun kerangka kerja pengembangan logistik lingkungan secara bersama-sama. Yang pertama, ada manajemen transportasi lingkungan. Yang kedua, ada manajemen pengemasan lingkungan. Yang ketiga, ada pemrosesan sirkulasi lingkungan. Dan yang keempat, ada manajemen logistik bahan limbah. Baik, di sini ada logistik pihak ketiga. Logistik pihak ketiga atau 3PL adalah istilah logistik yang relatif baru ketika perusahaan tradisional bertransformasi menjadi perusahaan modern dan layanan logistik berevolusi dari bentuk utama ke bentuk selanjutnya. Konsep 3PL akan memainkan peran penting. Selain itu, operasi 3PL hampir terlibat dalam semua tautan kegiatan manajemen perusahaan. Yang pertama ada industri otomotif Amerika, yang kedua industri lainnya. Operasi 3PL dari berbagai industri memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk memahami operasi 3PL secara menyeluruh dari 6 aspek berikut. Pertama, D3PL adalah hasil dari outsourcing logistik perusahaan atau manajemen logistik. Yang kedua, D3PL adalah proses kerjasama interaktif antara perusahaan. Yang ketiga, 3PL adalah layanan yang disesuaikan antara perusahaan. Yang keempat, 3PL adalah
aliansi strategis perusahaan. Yang kelima, 3PL adalah keunggulan kompetitif pasar yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang keenam, ada 3PL adalah bentuk lanjutan dari layanan logistik outsourcing perusahaan. Baik, di sini ada manajemen sumber daya manusia perusahaan jaringan. Sumber daya manusia mengacu pada pekerja manual atau pekerja otak yang memiliki kecerdasan normal dan dapat dilibatkan dalam kegiatan produksi sumber daya manusia. Menganggap manusia sebagai salah satu jenis sumber daya yang merupakan 3 sumber daya. Perusahaan bersama dengan sumber daya material dan sumber daya informasi. Manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas melalui serangkaian tindakan seperti analisis pekerjaan, program sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi staf, estimasi kinerja, manajemen gaji, pemberian inspirasi, serta pelatih dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, di sini ada yang pertama, tujuan perusahaan pada akhirnya direalisasikan oleh staf perusahaan. Yang kedua, untuk mendapatkan pengembangan baik bagi staf merupakan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dapat secara efektif menggunakan sumber daya dan mewujudkan tujuan bisnis. Yang keempat, kebijakan manajemen sumber daya manusia harus konsisten dan tujuan bisnis. Yang kelima, ketika budaya perusahaan masuk akal kebijakan manajemen sumber daya manusia mendukung. Yang keenam, ciptakan lingkungan perusahaan yang sempurna, dorong staf untuk berkreasi dan kembangkan gaya positif. Yang ketujuh, ada menciptakan sistem organisasi yang sensitif dan mudah beradaptasi. Yang kedelapan, memperkuat fleksibilitas waktu bertugas staf dan konteks pekerjaan. Yang kesembilan, menyediakan lingkungan kerja yang diperlukan agar staf dapat mempengarahkan potensinya secara penuh. Yang kesepuluh, mempertahankan dan menyempurnakan pangkat produk dan layanan staf. Saat ini manajemen manusia secara umum dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, manajemen komunikasi emosi. Yang kedua, manajemen partisipasi. Yang ketiga, manajemen mandiri staf. Yang keempat, manajemen eksploitasi manusia. Yang kelima, manajemen budaya perusahaan. Baik, di sini ada realisasi sumber daya manajemen manusia. Saat ini tujuan utama memperkenalkan sistem informasi manajemen sumber daya manusia ke dalam perusahaan adalah tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Bagaimana memajukan kinerja organisasi dan individu melalui teknologi analisis kerja dan sistem pemeriksaan kinerja yang sesuai. Semuanya perlu dilakukan oleh Departemen SDM. Langkah pertama, langkah kedua. Penggunaan dapat menilai fungsi-fungsinya melalui karakteristik berikut ini ketika memilih sistem. Yang pertama, ada integritas dan integrasi. Di sini ada platform manajemen informasi, pekerjaan input data dapat digunakan sebagai keseluruhan sistem atau secara individual dan dapat diperluas untuk diintegrasikan jika perlu. Yang kedua, ada mudah digunakan, adopsi antarmuka, navigasi, integrasi informasi. Yang ketiga, ada fungsi jaringan dan layanan mandiri, mendukung penggunaan perusahaan tipe grup, manajemen harian, menyediakan aplikasi internet, departemen non-HR untuk staf di departemen non-HR berdasarkan web. Terus ada staf dapat melihat informasi perusahaan dan individu secara online. Terus ada meningkatkan manajer ini untuk memeriksa informasi personil secara online, memungkinkan manajer umum untuk memeriksa secara online. Yang keempat, ada buka, menyediakan antarmuka data fungsi yang kuat untuk dengan mudah mewujudkan impor dan ekspor berbagai data dan akses tanpa batas dengan sistem eksternal. Dapat dengan mudah mengimpor berbagai dokumen Office dan menyimpan dalam database dengan format standar dengan aman, mendukung semua prinsip RDBMS dan semua sistem pemrosesan dokumen.
Terus yang kelima ada fleksibilitas, dapat mengubah fungsi yang disesuaikan dan mengubah tampilan item data antar muka sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus ada fungsi penyelidikan yang kuat. Yang keenam ada kecerdasan, fungsi email otomatis, sistem mengatur fungsi. Yang ketujuh ada fungsi keluar bentuk laporan atau grafik yang kuat, ada menyediakan alat bantu pembuatan dan manajemen diagram yang kuat, ada menyediakan generator formulir laporan yang fleksibel, ada juga diagram bisa keluar ke print Excel dan file teks ASCII. Terus ada juga menyediakan fungsi statistik dan analisis grafik yang sempurna. Terus yang 8 ada keamanan sistem, data kunci di enkripsi untuk disimpan dan bahkan manajer sistem tidak dapat langsung membaca data ini, mengatur hak istimewa operasi dan berbagai tingkat dalam modul sistem yang berbeda dari pengguna, mengatur file log untuk melacak dan merekam detail setiap operasi ke sistem oleh pengguna, mengatur mekanisme pencadangan data secara berkala dan menyediakan fungsi pemulihan data. Langkah ketiga, proses implementasi proyek ini dibagi menjadi 3 phase. Phase analisis kebutuhan dan desain proses yang bekerja sama dengan pemasok sebelum implementasi. Implementasi sistem dan frasa perubahan yang disesuaikan frasa pelatihan aplikasi sistem. Baik, di sini ada kesimpulannya manajemen perusahaan jaringan yang sangat penting bagi perusahaan jaringan, terutama mencakup manajemen strategis, manajemen rantai pasokan, manajemen logistik, dan manajemen sumber daya manusia. Bab ini membahas manajemen perusahaan jaringan, sistem manajemen yang sesuai, pembentukan sistem manajemen, prinsip-prinsip manajemen yang terkait, dan beberapa pengenalan singkat tentang budaya perusahaan jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi pendengar dan juga penonton semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kami di sini masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.